Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bunda banggakan, sebelum memulai pembelajaran ini, terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran ini Bunda akan menjelaskan materi tentang perkembangan teknologi komunikasi. Tema 7, subtema 3. Nah, langsung saja yuk nak, disimak dengan baik. Manusia adalah makhluk sosial, karenanya manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia saling membutuhkan satu sama lain, maka dari itu untuk mendapatkan informasi atau menyampaikan informasi, manusia harus saling berkomunikasi. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, yang dimaksud dengan komunikasi adalah saling menyampaikan pesan atau menerima pesan. Nah, pada zaman dahulu, sebelum adanya alat komunikasi seperti handphone di zaman sekarang, dahulu manusia berkomunikasi dengan cara bertatap muka. Jadi, manusia harus bertemu nih secara langsung. Maka dari itu, pesan disampaikan secara lisan. Contoh seperti kalian berbicara atau berkomunikasi dengan teman kalian. Dari komunikasi yang disampaikan secara lisan, ternyata bisa disampaikan dari jarak jauh loh. Ada beberapa macam cara penyampaian pesan dari jarak jauh. Contohnya, suku Indian yang menggunakan apa? Ya, betul, asap untuk alat pengirim pesan. Nah, kemudian di Indonesia, dahulu nenek moyang kita menggunakan kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian pesan. Biasanya kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga atau ketika mereka melakukan ronda malam. Nah, selain kentungan juga ada gong nih untuk dijadikan pilihan sebagai penyampaian pesan. Nah, anak-anakku, di sini kita akan membahas komunikasi secara tertulis terlebih dahulu ya. Setelah itu, manusia mengenal tulisan. Lalu manusia berkomunikasi menggunakan tulisan agar dapat berkomunikasi secara tidak langsung dari jarak jauh. Dahulu, sebelum ada kertas, surat ditulis di atas batu yang dinamakan apa? Prasasti. Kemudian, selain itu komunikasi secara tertulis menggunakan daun lontar. Mereka menulis di atas daun lontar. Setelah kertas diciptakan, yang dijadikan alat komunikasi adalah surat menggunakan apa? Kertas. Setelah mesin cetak diciptakan pada tahun 1440 oleh Johannes Gutenberg, kemudian alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Jadi zaman dahulu koran tuh dilempar-lempar di depan rumah warga biasanya. Kemudian media komunikasi atau alat komunikasi berkembang pesat seperti adanya televisi atau TV dan radio. Nah, sampai sekarang pun mereka masih ada ya, tetapi semakin canggih. Ternyata sejarah komunikasi juga terus berkembang pesat hingga adanya jaringan internet. Nah, pada zaman sekarang, manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik atau yang disebut dengan email. Nah, ini salah satu perkembangan dari apa nih? Komunikasi secara tertulis ya. Kemudian berkembang pesat menjadi surat elektronik atau email. Nah, di dalam email dapat beberapa kasih aplikasi. Ya.
aplikasi contohnya yang di sini ada Gmail atau Yahoo. Sekarang manusia juga dapat berinformasi atau bertukar informasi melalui jejaring sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan lain-lainnya. Jejaring sosial dapat menghubungkan kita ke belahan dunia manapun. Kita bisa tahu bagaimana nih kehidupan orang-orang di negara lain karena manfaat dari jaringan internet. Nah, anak-anakku, sekarang kita beralih ke komunikasi secara lisan. Pertama, sebelum adanya telepon, pada zaman dahulu berkomunikasi melalui surat. Tetapi, jika mengirim surat itu memerlukan waktu yang sangat lama untuk dapat surat tersebut sampai tujuan. Setelah itu, ditemukan telegraf oleh Samuel Morse pada tahun 1837. Telegraf adalah sebuah mesin atau alat komunikasi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Contoh kodenya dikenal dengan kode Morse sebagai kode komunikasi. Nah, setelah itu, seiring berjalannya waktu, perkembangan telepon dipatenkan oleh siapa nih? Alexander Graham Bell. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Namun pada percobaan pertama, daya jangkau telepon hanya sampai 4 mil. Tapi setelah ada satelit telepon, hingga sekarang kita bisa menelpon dengan jangkauan jarak yang sangat luas atau sangat jauh sampai ke luar negeri. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari komunikasi. Nah, itu dia tadi penjelasan dari Bunda. Tentang apa? Tentang perkembangan teknologi komunikasi. Jadi seperti yang di zaman sekarang ini perkembangan sudah sangat pesat. Contoh, ini ada gambar apa anak-anakku? Ada gambar, ya betul sekali, smartphone. Kalian pasti sudah tahu ini smartphone. Kalian pasti sudah menggunakan juga di rumah nih, apa smartphone. Di dalam smartphone itu sudah banyak aplikasi media sosial atau jejaring sosial. Contoh aplikasinya akan Bunda sebutkan Facebook, ada apa lagi? WhatsApp, kemudian apa lagi? Ada Line, kemudian apa lagi? Ada email, ada Instagram, ada Twitter, dan masih banyak lagi jejaring sosialnya. Jadi di zaman sekarang kita sudah sangat mudah untuk berkomunikasi, mau dari jarak yang sangat dekat hingga dari jarak yang sangat jauh, seperti ke luar negeri atau ke belahan dunia manapun kita sudah bisa berkomunikasi. Bisa juga menggunakan video call atau menggunakan pesan seperti itu. Jadi kita khususnya anak-anakku yang ada di rumah harus bersyukur dengan adanya fasilitas semua ini yang sudah sangat berkembang pesat. Kita sudah dipermudahkan dalam berkomunikasi, mempermudah, memperlancar, maupun waktunya sangat efektif dibanding dengan di zaman dahulu. Nenek moyang kita itu sangat sekali susah untuk berkomunikasi. Nah, itu dia penjelasan dari Bunda. Semoga kalian paham dengan menyimak dengan baik ya nak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.